Nah, yang apa, emosi sendiri itu tadi kan sebelumnya saya jelaskan bahwa salah satu jenis dari emosi ini adalah marah. Nah, selain marah itu ternyata kan banyak berbagai jenis emosi itu. Emosi marah adalah yang paling powerful dan paling merusak. Nah, dalam kuadran emosi ini ada kuadran kuat, kuadran lemah, kuadran positif dan kuadran negatif, ya. Kemarahan itu termasuk ke dalam negatif dan termasuk yang paling kuat, ya. Sementara yang kelelahan itu termasuk negatif tapi masuknya ke levelnya masih lemah, ya. Nah, ini kalau misalnya yang negatif kuat itu ada kemarahan, kegelisahan, ketakutan, nafsu. Sementara kalau yang lemah itu ada malu, kesedihan, putus asa dan kelelahan. Sementara untuk untuk yang emosi positifnya itu yang paling kuat adalah kegembiraan atau kekaguman. Kemudian ada kelucuan dan kejutan. Jadi kalau kita diberi kejutan kita kan merasa bahagia dan itu ternyata memberikan emosi positif yang cukup kuat, ya. Kemudian yang lemahnya itu termasuk ada rileks, ketenangan, kemudian pencapaian dan kepuasan. Ternyata kebahagiaan atau kegembiraan itu adalah yang paling kuat emosi positifnya, sementara kemarahan adalah yang paling kuat emosi negatifnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa marah itu adalah merupakan emosi negatif yang paling kuat dan merusak gitu. Nah, oleh karena itu marah atau amarah itu bagaikan fenomena gunung es. Jadi di luarnya nggak terlalu terlihat gitu kan. Tapi di dalamnya itu dia besar, mempunyai kekuatan yang besar gitu kan. Nah, makanya orang terkadang sering marah-marah gitu. Tapi marah dengan marah-marah itu berbeda. Kalau marah itu adalah adalah salah satu bentuk dari emosi. Sementara marah-marah adalah bentuk dari ekspresi emosi atau tingkah laku kita atau sikap kita pada saat kita marah gitu. Jadi harus dibedakan antara marah dengan marah-marah, ya. Jadi, kalau marah itu adalah bentuk emosi, sementara marah-marah adalah bentuk dari ekspresi emosi. Nah, pada saat kita merasakan emosi negatif, timbul rasa marah gitu kan. Itu ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang biasanya dilakukan, ada anger in, ada anger out. Tapi dua-duanya sebenarnya tidak baik untuk dilakukan gitu kan. Kalau anger in, kenapa tidak baik untuk dilakukan? Karena itu artinya kita menahan marah kita. Kita menyimpan kemarahan kita yang pada akhirnya itu akan merusak diri kita. Kita akan dipenuhi oleh dendam, marah yang berkepanjangan, bahkan bisa merusak diri kita. Karena kita tidak bisa melampiaskan marah kita, akhirnya kita merusak diri kita. Misalnya menyakiti diri kita, yaitu self harm gitu kan. Sementara ada juga yang anger out. Anger out itu melampiaskan kemarahan itu tapi tidak dikendalikan. Misalnya marahnya meledak-ledak, marah pada siapapun, nggak melihat apakah marahnya pada orang yang tepat atau tidak gitu, bahkan bisa merusak orang lain, misalnya merusak barang, ngelempar orang lain dengan sesuatu seperti itu. Jadi dan seharusnya apa yang harus kita lakukan kalau kita sedang mempunyai amarah, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki yang namanya assertiveness dan forgiveness. Nah, kenapa tadi dikatakan bahwa kalau anger in atau anger out itu akan akan merusak diri kita atau orang lain. Karena apa? Yaitu tadi dari ada hubungannya, ternyata ada hubungannya antar emosi dengan kesehatan.
Nah ini, Dr. Herbert Spencer dari Harvard University melakukan penelitian bahwa penyakit atau psikosomatis dan penyakit fisik lainnya itu 90% disebabkan oleh psikis, bukan karena fisik. Kemarin sudah dijelaskannya pada saat luka pengasuhan gitu, bahwa ternyata psikosomatis itu ya karena kebanyakan karena psikis, bukan karena fisik. Kemudian Dr. Michael Berry ya, dalam proyek yang disebut dengan The Forgiveness Project itu mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa 6 dari 10 orang penderita kanker itu mengalami isu forgiveness. Jadi kalau kita susah untuk memaafkan orang lain, kemungkinan kita menderita kanker itu lebih besar dibandingkan dengan orang yang mudah memaafkan gitu. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya saya pernah mengalami ini waktu itu saya pernah masih menjadi asisten psikolog di salah satu di Jakarta gitu kan. Kemudian beliau ini mendalami yang namanya komunikasi bawah sadar. Kebetulan salah satu klien kami ini menderita kanker rahim. Jadi harus dioperasi dan diangkat rahimnya. Sementara yang bersangkutan tuh klien tuh nggak mau, karena apa? Karena masih belum punya anak gitu kan, masih dalam nikahnya juga baru aja, dan akhirnya apa yang terjadi gitu kan, kita lakukan terapi, berikan terapi dengan melalui komunikasi bawah sadar, digali kenapa penyebab apakah dia punya sampah emosi, dan akhirnya ditemukan sampah emosinya apa, diterapi agar dikeluarkan, dibantu agar bisa memaafkan, dan alhamdulillah pada saat dia mau dioperasi, begitu di ronsen lagi, di scan lagi, ternyata kankernya hilang gitu. Ini bukan bukan sulap, bukan sihir, tapi itulah faktanya gitu, bahwa ternyata kanker itu bisa hilang kalau kita memang mau memaafkan. Tapi ya itu tadi, memaafkan itu sulit. Kenapa memaafkan itu sulit? Karena memaafkan itu kita harus sinkron ya, dalam 4 hal gitu. Nah, sinkronize ini hal-hal apa saja yang harus sinkron apabila kita sudah memaafkan dengan tulus, itu nanti akan dibahas di slide berikutnya ya. Kemudian ini juga dari jurnal mengenai jantung ya, Cardiovascular Care, ada penelitian bahwa setelah 2 jam seseorang itu marah-marah, maka akan terkena resiko stroke itu 8,5 kali lebih tinggi. Kebayang ya, makanya kadang kalau misalnya orang lagi marah-marah, walaupun itu marah-marahnya enggak kepada orang-orang, tapi bisa jadi dia marah-marah sendiri, kesal sendiri, terus tiba-tiba jebret pingsan gitu. Oh ternyata stroke gitu. Nah itu artinya bahwa kalau kita punya emosi negatif, ya kita harus bisa alirkan dengan baik. Nah, oleh karena itu, setelah kita memahami hubungan emosi dengan kesehatan, dan ternyata begitu banyak penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh emosi negatif ini, maka kita harus bisa harus mempunyai kemampuan dalam anger management. Ya, apa sih sebenarnya anger management itu? Anger management adalah kemampuan untuk mengelola ragam amarah, ya, sehingga mampu berekspresi atau mengekspresikan marah itu dengan benar kadarnya dan benar konteksnya. Dalam artian apa? Yaitu sasarannya juga benar, kepada siapa kita marah, tujuan kita marah juga tepat, dan waktu kita marah pun benar ya. Nah, tujuannya apa sih anger management itu? Agar amarah yang kita miliki itu dapat kita kelola dengan bermanfaat, bukan
merusak diri atau merusak lingkungan kita. Salah seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles mengatakan bahwa siapapun tuh bisa marah, gitu kan. Marah itu gampang kok, gitu. Makanya setiap orang, mau anak kecil maupun udah dewasa atau lanjut usia itu bisa marah. Tetapi marah kepada orang yang tepat, dengan kadar yang benar dan demi tujuan yang benar, dengan cara yang baik itu tidak mudah, bukan hal yang mudah gitu. Nah, ini yang harus kita miliki. Ini yang disebut dengan anger management. Jadi setelah kita paham ya bahwa marah itu mudah, marah-marah itu gampang, namun marah yang tepat dengan cara yang benar kepada orang yang tepat di waktu yang tepat dengan tujuan yang benar itu adalah tidak mudah. Karena apa? Karena yang namanya marah itu harus dialirkan. Kita bisa, kita berhak untuk merasa marah. Tapi marah itu jangan diredam, jangan dipendam, jangan dialihkan dan jangan dilupakan. Harus dialirkan. Itulah fungsi dari anger management. Gitu ya. Karena apa? Yaitu tadi, karena apabila kita marah kemudian diredam atau misalnya dialihkan, dilupakan, marahnya nggak akan hilang. Ya kita contohlah kalau misalnya air tidak mengalir di tempat tertutup, nggak ada alirannya, apa yang akan terjadi? Air itu akan bau, akan banyak lumut, banyak binatang-binatang di situ. Kalau kata orang Sunda mah jadi ngeyembe gitu kan. Akhirnya apa? Ya udah nggak bisa digunakan air itu. Tapi coba lihat air yang mengalir di sungai. Sekotor-kotornya air sungai tapi tetap kita bisa manfaatkan. Begitu juga dengan rasa marah kita. Marah itu bisa kita manfaatkan dengan tujuan yang baik. Gitu. Oleh karena itu harus dialirkan. Jadi apabila kita merasa ingin marah, kemudian anak-anak kita ingin marah, kemudian pasangan kita ingin marah, kita jangan hambat mereka untuk marah, tapi minta mereka untuk cooling down dulu, kemudian alirkan, bantu mereka orang-orang terdekat kita untuk mengalirkan rasa marah yang dimiliki. Jadi apabila marah itu harus dialirkan, gimana cara mengalirkannya? Bingung kan gitu kan. Sementara Aristoteles tadi sudah mengatakan bahwa marah yang benar dengan cara yang benar kepada orang yang tepat, dalam kadar yang tepat, dengan tujuan yang benar itu tidak mudah gitu. Nah, caranya adalah kita harus menjadi pribadi yang asertif dan forgive. Ya, kita harus mempunyai yang namanya assertiveness dan forgiveness. Apa itu assertiveness? Assertiveness itu adalah kita mempunyai kemampuan untuk menjadi pribadi yang merdeka dalam menyampaikan pendapat atau perasaannya. Namun dalam menyampaikannya kita tetap memperhatikan pendapat dan perasaan orang lain. Jadi nggak asal ngomongnya, nggak asal menyampaikannya. Nah, sementara pribadi yang forgive itu apa sih? Kita mempunyai kemampuan forgiveness itu apa? Forgiveness adalah kemampuan untuk memaafkan secara utuh, ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan memaafkan secara utuh? Harus ada sinkronisasi antara hati, pikiran, sikap, dan ucapan.
Jadi kita tidak disebut sudah memaafkan secara utuh apabila ketiga area itu belum sinkron. Bisa saja secara lisan kita mengatakan saya sudah memaafkannya. Tapi sikap kita pada saat mendengar namanya kita langsung kesal. Masih muncul kesal. Atau kita masih ada suuzon. Atau kita nggak mau ketemu. Nah itu seperti itu. Bisa seperti itu. Ya. Nah jadi apabila kita benar-benar sudah memaafkan secara utuh, memaafkan secara tulus, maka harus ada sinkronisasi di 4 area itu. Baru kita bisa memaafkan secara utuh, baru kita bisa lepas hilang emosi negatifnya.